tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, selamat sore, selamat beribadah saudara-saudari kaum muda remaja yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, Facebook, dimanapun saudara-saudari berada. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua awali ibadah kita dengan kita memujikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada. Pada kurnya nanti doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena semakin hari semakin menang, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Itulah yang sangat kami dambakan Tuhan, hidup di akhir zaman di mana dunia semakin sulit, semakin jahat, semakin najis, semakin menarik kami dari Tuhan, semakin menjauhkan kami dari Tuhan untuk hanya hidup berbuat dosa sampai binasa Tuhan.
Kami mohon Tuhan juga anugerah-Mu yang besar semakin bertambah dalam hidup kami untuk membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan kami bisa bertahan menghadapi Tuhan pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang hancur, yang busuk di dunia ini. Kami tetap bertahan di dalam Tuhan sampai kesempurnaan di dalam Tuhan, sampai memiliki kerajaan surga yang kekal bersamamu. Terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami untuk bisa menaikkan ibadah pelayanan berkenan kepadamu. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio video internet dimanapun berada, jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 BJ Medan, dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi kesaksian juga untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman juga, sungguh-sungguh hadirat Tuhan nyata, lawatan Tuhan nyata bagi kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini, di Surabaya, di Medan dengan selamat Tuhan. Juga yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Lindungi kami semua, lindungi gedung yang kami pakai di sini di Surabaya, di Medan, juga kendaraan-kendaraan roda 4, roda 2, semua yang dipakai juga Tuhan. Juga peralatan-peralatan listrik, AC, saluran internet, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sungguh-sungguh mohon kemurahan, mohon urapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya juga ingin menyapa saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun melalui siaran langsung, siaran tunda, YouTube, radio video internet, Facebook, dimanapun saudara-saudari berada. Saya ucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kita semua kaum muda remaja saat malam hari ini mendapat anugerah Tuhan yang besar sehingga kita bisa menggunakan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 25. Nyanyian tambahan nomor 25. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, mari kita semua bangkit. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 52, kemudian dimedley dengan pujian yang berjudul Setia Setialah. Dengan kita sama-sama bangkit berdiri, memuji Tuhan. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia lalulah, nasibnya sudahlah begini. Dengan suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya. Keselamatan setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia lalulah, nasibnya sudahlah begini. Dengan suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya. Keselamatanmu setia, setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia lalulah, nasibnya sudahlah begini. Dengan suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya. Keselamatanmu sedialah, setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia. Sekali lagi, setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati.
Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita, menebus kita, sehingga kita beroleh kesempatan untuk beribadah melayani kepada Tuhan. Semuanya hanya oleh kasih kemurahan kebaikan Tuhan. Jika Tuhan Yesus tidak mati, bangkit, dan naik ke surga, kita tidak akan bisa beribadah melayani kepada Tuhan, dan kita tidak akan mungkin diberkati dan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani 17, dan saya membuka ruang kesaksian di depan untuk dipergunakan sebaik-baiknya menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Tuhan, perlu Tuhan di dalam damu, untuk lewati jalan yang berduri dan jaga di lembah berbatu. Tuhan tinggal setakutnya hari. Hari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. oh Tuhan, Oh Tuhan, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Tariklah dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. mari Tuhan, Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. segera lalu. Segera lalu dunia yang ku semu, kesusahan meninggi selalu, dan merasa sentosa selamanya. Dengan Yesus sampai masuk surga. Mari Tuhan, Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. mari Tuhan, Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. kita sambung pujian kita lagi dari nyanyian tambahan nomor 47. Ruang kesaksian masih saya berikan kesempatan di depan, masih saya berikan kesempatan di depan, dipergunakan sebaik-baiknya memuliakan nama Tuhan. Lingkupiku, tambahan nomor 27. Lingkupiku dengan sayapku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita lagi dari nyanyian tambahan nomor 55, dan pada kurnya nanti pelayan vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 55, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
tidak sia-sia demi Dialah bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Teruslah berlari, janganlah berhenti hingga kau beroleh mahkota abadi. Teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, kuat dan teguh hati hingga mencapai kesempurnaan. Teruslah berlari, janganlah berhenti hingga kau beroleh mahkota abadi. Teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, kuat dan teguh hati hingga mencapai kesempurnaan. Teruslah berlari, janganlah berhenti hingga kau beroleh mahkota abadi. Teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, kuat dan teguh hati hingga mencapai kesempurnaan. Hingga mencapai kesempurnaan. Hingga mencapai kesempurnaan. Puji Tuhan, kita sampai pada puncak ibadah kita, yaitu untuk mendengarkan pembukaan Raja Firman. Di mana ada pembukaan Raja Firman, di situ ada jalan keluar bagi setiap masalah hidup kita. Banyak di antara kita yang mungkin menghadapi berbagai macam masalah, mulai dari yang sekolah, masalah di sekolah, ataupun masalah di rumah, juga yang bekerja, masalah dalam pekerjaan, juga masalah di rumah, maupun yang saya lihat di sini tidak hanya kaum muda, tetapi juga ada yang sudah berkeluarga, juga pasti mengalami masalah dalam nikah rumah tangga. Banyak masalah dalam hidup kita yang seringkali malah menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita semua di sini diajarkan untuk tetap tekun di dalam kandang pengembalaan apapun yang terjadi. Karena di dalam kandang pengembalaan, di situ ada pagar kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar. Itu juga saya alami secara pribadi, terutama dalam kehidupan saya, dalam usaha pekerjaan yang makin bertambah-tambah. Tidak dipungkiri, masalah usaha pekerjaan makin bertambah, masalah pun juga makin bertambah, dan seringkali membuat saya makin sibuk dan makin jauh kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur di dalam kandang pengembalaan Firman selalu menguatkan saya, dan firman yang saya pegang adalah hidup saya yang penting adalah nomor 1, ibadah yang sungguh-sungguh. Kemudian saya berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Lainnya saya serahkan kepada Tuhan. Dan itu saya pegang, dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menipu saya. Setiap saya ketemu masalah yang makin berat, saya diingatkan oleh firman Tuhan itu, dan saya tidak hanya menerima kekuatan secara rohani,
tapi saya juga menerima mujizat yang daripada Tuhan. Jadi saya menerima mujizat yang double, mujizat jasmani, mujizat rohani saya terima, kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan, dan mujizat jasmani juga saya terima, pembukaan jalan daripada Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi semuanya. Kita naikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 49, Mujizat Itu Nyata. Pada kurnya nanti pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Mari kita semua bagi diri. itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berkata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. 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 Kami percaya setiap kami mendengarkan firman-Mu, mujizat masih berlaku dalam hidup kami, Tuhan. Oh, mujizat masih ada, Tuhan, terutama mujizat pembaruan hidup sampai pada kesempurnaan. Juga Tuhan mampu menolong kami semua. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, jalan Suprapto 2 BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua, Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam, melakukan firman-Mu, Tuhan, saat ini. Biarlah sungguh-sungguh, Tuhan, oh firman dan Roh Kudus malam ini adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, sehingga kami tidak ragu mengangkat 2 tangan kami, menyerahkan seluruh hidup, masa depan dan lain-lain, sampai setiap detak jantung kami serahkan kepadamu. Peluklah kami akan bahagia, Tuhan, beri jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan,
Terima kasih Tuhan tidak menipu kami. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami. So, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada pada Injil Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12 masih ayat 13 sampai 21. Ayat 13 sampai 21 saja. Ini tentang ketamakan. Kita baca ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, ini jadi tentang ketamakan. Ketamakan ayat 15 tadi, itulah tamak, ya, kikir dan serakah. Ketamakan sama dengan kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah malah mencuri milik orang lain. Milik Tuhan terutama, perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan. Itu ketamakan, kikir, serakah. Kenapa begitu? Sebab sama dengan cinta uang. Ya, cinta uang, merasa hidupnya dari uang. Ya, cinta uang. Uangnya boleh, mau banyak uang boleh, tapi yang tidak boleh cinta akan uang. Cinta akan uang. Itu merasa bahwa hidupnya dari uang, bukan dari Tuhan. Nah, kalau cinta uang sama dengan tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Ini ketamaan, kikir dan serakah. Cinta uang saja, merasa hidupnya dari uang, bukan dari Tuhan. Sama dengan tidak cinta Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Mengakibatkan apa? Kita sudah pelajari penyembahan berhala. Uang yang disembah, penyembahan berhala. Itu kemudian mengakibatkan tidak puas, ketidakpuasan. Seperti lintah. Nah, itu seperti lintah hidupnya. Manusia darah daging yang tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Ya, kemudian pada hari Paskah yang lalu, Sabtu yang lalu, ya, itu menjadi jahat dan najis, menjadi jahat dan najis, sehingga masuk dalam pembangunan Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Babel itu kesempurnaan dalam kejahatan, kenajisan, mempelai wanita setan, gereja palsu yang akan dibinasakan. Gereja palsu yang akan dibinasakan. Nah itu, saja. Malam ini satu lagi mengakibatkan sudah penyembahan berhala, ketidakpuasan seperti lintah, ya, kemudian kejahatan, kenajisan. Nah, malam ini dalam ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepada, hei engkau orang bodoh. Nah, bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi mengakibatkan kebodohan.
ketamaan itu mengakibatkan kebodohan. Hai orang bodoh, mengakibatkan kebodohan. Ya, nah, ini prakteknya, praktek kebodohan karena ketamaan jadi bodoh. Karena ketamakan jadi bodoh. Ini sekarang praktek kebodohan. Itu saja. Nomor 1, seperti kambing yang terletak di sebelah kiri, itu bodoh. Seperti kambing yang terletak di sebelah kiri. Ya, Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang kedua. Hati orang berhikmat, bijaksana menuju ke kanan. Tapi hati orang bodoh ke kiri. Nah, bodoh itu ke kiri. Jadi kiri itu kambing. Ya, Matius 25 ayat 33. Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan, bijaksana itu kanan, dan kambing-kambing di sebelah kiri, bodoh sebelah kiri. Kambing-kambing di sebelah kiri. Jadi bodoh sama dengan kambing di sebelah kiri. Sama dengan kehidupan yang tidak tergembala. Itu kebodohan. Kehidupan yang tidak tergembala. Tandanya, bagaimana itu kambing yang terletak di sebelah kiri ini kehidupan yang bodoh, yang tidak tergembala. Tandanya A, Matius 25, 41 mulai. Matius pasal 25 ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Tidak bisa memberi. Kikir, serakah. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, kata Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Nah ini, ya, jadi kebodohan itu seperti kambing di sebelah kiri, kehidupan yang tidak tergembala. Tandanya nomor 1, tabiatnya egois. Tabiatnya egois, yaitu tidak bisa memberi dan tidak bisa mengunjungi sesama yang membutuhkan. Nah, ini penting, kaum muda memberi, mengunjungi, besuk sesama yang membutuhkan. Mungkin sesama sudah lama tidak datang ibadah, dia hidup dalam dosa dan lain-lain, mungkin putus asa, nah kita kunjungi, begitu. Nah, kalau egois tidak mau memberi dan tidak mau mengunjungi sesama yang membutuhkan, sama dengan tidak mengasihi sesama. Tidak mengasihi sesama, tidak peduli pada sesama. Jangan-jangan sesama di rumah tangga tidak peduli, kakaknya, adiknya, tidak tahu aku. Tidak peduli masing-masing. Nah, ini egois. Ya, ayo, biarlah kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Tamak itu bodoh, itulah seperti kambing, egois. Hidup yang tidak peduli orang lain, tidak mengasihi sesama, tidak peduli orang lain. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian B, tanda kedua, bodoh, seperti kambing di sebelah kiri tidak tergembala. Yang kedua, Yeskiel 34, kitab Nabi Yeskiel pasal 34 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dan hai kamu domba-dombaku, begini firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan, domba dan kambing. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukupkah bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah
yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Nah, ini tabiat egois kambing. Tabiat egois kambing, saudara. Ini yaitu mendengar firman pengajaran yang benar, yang jernih, saudara, yang jernih, rumput yang bagus, padang rumput yang terbaik. Nah, itu firman pengajaran benar. Mendengar firman pengajaran benar tapi tidak melakukannya. Tidak taat, tidak dengar-dengar. Mendengar firman pengajaran benar tetapi tidak melakukan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Ini sama dengan tidak mengasihi Tuhan, tidak taat. Tidak mengasihi Tuhan. Tadi tidak mengasihi sesama. Nah, sekarang tidak mengasihi Tuhan. Saja sama dengan mengeruhkan. Nah, karena dia tidak praktek, tidak taat, maka kelakuannya tidak sama dengan apa yang didengar. Kelakuannya tidak sama dengan apa yang didengar. Saja tidak sama dengan yang didengar. Jadi mengeruhkan firman pengajaran yang benar dengan perjalanan hidup kaki, perjalanan hidup, sola tingkah laku, perbuatan dan perkataan dosa. Perbuatan dan perkataan dosa. Yang bertentangan dengan firman pengajaran benar. Nah, ini mengeruhkan, menjadi sandungan. Sama dengan menjadi sandungan. Sehingga orang lain menjadi tersandung dan tidak mau mendengar firman pengajaran. Itu dengar firman sama aja. Nyontek ya nyontek sama aja itu. Nah, ini bahaya. Wah, sama aja, pergaulannya juga begitu, sama aja. Nah, enggak mau. Apa pengajaran-pengajaran enggak mau. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, ini kambing. Ya. Jadi mau mendengar firman, mungkin nyatet, semua bagus. Mendengar firman pengajaran, tapi sayang tidak taat, tidak dengar. Tidak melakukan, tidak mempraktikkan. Itu sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Sehingga mengeruhkan firman pengajaran benar, saja dengan perjalanan hidup kaki, sola tingkah laku, perbuatan perkataan dosa, saja, sampai puncak dosa bahkan itu, yang bertentangan dengan firman pengajaran benar, sehingga orang lain tersandung, orang lain menjadi tersandung dan tidak mau mendengar firman pengajaran benar. Nah, kalau digabung, tadi tidak mengasihi sesama, tidak mau mengunjungi, memberi sesama yang membutuhkan. Aku tidak mau peduli, terserah, mau siapa terserah, mau neraka, mau surga terserah, tidak peduli. Itu saja, itu tidak mengasihi sesama, egois, tidak memberi, tamak, itu saja. Kemudian juga tidak praktek firman, mendengar tapi tidak mengasihi Tuhan. Kalau digabung tanpa kasih. Jadi kambing itu kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tanpa kasih. Tanpa kasih. Itu kambing, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, ada berkat dia terima, tidak mengasihi sesama, berkat waktu, berkat uang, berkat apa, dia tidak mau mengasihi. Tapi juga ada berkat rohani, firman pengajaran, tapi dia tidak praktek. Nah, ini saudara, tidak praktekkan. Itu menjadi sandungan, sehingga sesama bukan membagikan bagi sama, tapi sesama tidak mau dengar karena perbuatan, sola tingkah laku, pergaulan kita yang berdosa. Ya, ini tanpa kasih, seperti rawa. Kalau tanpa kasih itu seperti rawa, hanya air masuk semua ke rawa, tapi tidak keluar, tidak bisa memberi, tidak bisa bersaksi tentang firman, malah mengeruhkan. Firman, nah itu seperti rawa, orang egois. Yeskiel 47 ayat yang ke-11. Yeskiel 47 ayat yang ke-11. Itu seperti Yeskiel 47 seperti ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Nah, rawa-rawa. Rawa itu ingat ya, rawa itu sumbernya nyamuk, sumbernya itu rawa.
Jadi cuma terima air masuk tapi tidak keluar-keluar. Saudara, rawa. Itu rawa, tidak dibagi kemana-mana. Saudara, itu rawa. Jadi rawa itu, jadi tanpa kasih, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi, hidupnya seperti rawa. Seperti rawa. Saudara, sama dengan hanya menerima berkat, tetapi tidak bisa memberi. Hanya menerima berkat jasmani, tapi tidak bisa memberi. Berkat uang, berkat waktu, berkat apa, tidak bisa memberi kepada sesama yang butuh. Menerima berkat firman pengajaran yang benar, tapi tidak melakukan. Nah, tidak bisa menjadi saksi, tidak melakukan. Malah menjadi sandungan. Nah, itu rawa. Itu rawa. Ya, itu rawa. Semoga kita akibatnya tadi menjadi tempat timbunan garam. Garamnya terlalu asin itu, laut asin. Mati semua. Menjadi tempat mengambil garam, timbunan garam. Itu berbuat dosa, dosa bertimbun-timbun. Berbuat dosa sampai puncak dosa, dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah itu pertama, akibat pertama. Kedua, Yesaya Fatsal yang ke-14, kitab Nabi Yesaya Fatsal yang ke-14, ya, ayatnya yang ke-23. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta. Babel, rawa itu sama dengan Babel. Saja masuk pembangunan Babel. Mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan kenajisan. Gereja palsu. Nah, gereja palsu. Sehingga terkutuk hidupnya. Terkutuk. Tadi itu ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku, terkutuklah kamu. Terkutuk, letih lesu, beban berat, sampai binasa selama. Campakkan ke dalam kegelapan lautan api belerang tempatnya setan dan malaikat-malaikat. Terkutuk dan binasa, letih lesu, beban berat, susah payah, sampai tidak bahagia, sampai kebinasaan. Untuk selama-lamanya. Ini kambing, egois. Ya. Orang bodoh, dia sama seperti kambing di sebelah kiri. Nah, oleh sebab itu mari orang pandai, bijaksana seperti domba di sebelah kanan. Jadi oleh sebab itu kita harus jadi domba-domba yang digembalakan hari ini. Kita harus menjadi domba-domba yang digembalakan. Sebelah kanan bijaksana. Bijaksana. Ya. Taat, dengar-dengaran, mengasihi Tuhan. Itu sifatnya domba. Taat, dengar-dengaran, mengasihi Tuhan. Kemudian domba di Matius 25, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Mengasihi sesama. Domba itu taat, dengar-dengaran, pada firman pengajaran mengasihi Tuhan. Domba itu bisa memberi, mengunjungi sesama yang membutuhkan. Mengasihi sesama. Bahkan mengasihi musuh domba. Orang yang tidak baik pada kita, kita balas. Orang yang jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu domba. Ayo, harus jadi domba yang digembalakan. Yaitu taat kepada Tuhan, taat pada pengajaran benar. Itu mengasihi Tuhan. Dan juga aku bisa memberi, mengunjungi sesama yang membutuhkan. Hari-hari ini. Ya, mengasihi sesama seperti diri sampai mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan itu domba. Maka hasilnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan. Ini hasilnya takkan kekurangan aku. Pemeliharaan jasmani yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kita mengucap syukur. Pemeliharaan rohani yang melimpah-limpah. Bahagia, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai nanti mencapai kesempurnaan, takkan kekurangan. Sampai kesempurnaan menjadi mempelai wanita surga. Inilah saja Tuhan tolong kita. Jadi ketamaan itu mengakibatkan kebodohan. Enggak bisa tergembala. Menjadi kambing di sebelah kiri, enggak bisa tergembala. Tidak bisa, tidak mengasihi Tuhan, tidak taat.
Mau ibadah, mau ini, wah waktunya begini, begitu, macam-macam. Nah, ini tidak taat. Nah, akibatnya terkutuk dia. Betul-betul terkutuk. Tanpa kasih, seperti rawa-rawa, hanya berbuat dosa. Ya, hanya terkutuk dan binasa. Tapi mari kita bisa tergembala dengan benar dan baik hari-hari ini. Menjadi taat dengan mengasihi Tuhan. Bisa memberi, mengunjungi sesama, yuk mungkin sesama anggota paduan suara kaum muda, sesama musik, wah kok enggak masuk-masuk, kok ini apa saja. Ayo kita bisa memberi, mengunjungi mereka. Ya, bisa bersaksi kepada mereka. Tuhan tolong kita. Dan itu berarti kita bisa berseru, takkan kekurangan aku. Kalau digembalakan, takkan kekurangan aku. Ya, berarti pemeliharaan Tuhan secara jasmani berlimpah mengucap syukur. Dalam studi semua dipelihara. Pemeliharaan Tuhan secara rohani bahagia. Kita mengucap syukur kepada sampai sempurna, tidak menjadi mempelai wanita surga. Semoga kita meletakkan kekurangan itu tidak bercacat celah, menjadi mempelai wanita surga. Nah inilah saudara, nomor 1 tadi, prakteknya kebodohan. Ya, itu nomor 1 seperti kambing di sebelah kiri. Kambing yang bodoh di sebelah kiri. Itu saja. Yang kedua, praktek kebodohan itu saja. Prakteknya ini praktek kebodohan. 1 seperti kambing di sebelah kiri. Yang kedua seperti 5 gadis bodoh. Seperti 5 gadis bodoh. Nah, ini seperti 5 gadis bodoh. Kebodohan. Ini saja. 1 Korintus 1:18. 1 Korintus pasal 1:18. Tandanya seperti gadis bodoh. Tandanya 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Jadi salib merupakan kebodohan. Nah ini 5 gadis bodoh, salib merupakan kebodohan. Jadi tandanya menolak salib. Wah bodoh. Mau puasa, wah nasi masih banyak. Mau puasa. Mau doa semalam suntuk, walah kasur masih enak. Mau ibadah, walah teman-teman Sabtu ke sana kemari, aku mau ibadah. Ya, nah ini menolak salib. Itu kebodohan. 5 gadis bodoh. Ini kebodohan. Tandanya menolak salib Tuhan. Salib Kristus. Tidak mau sengsara daging karena Yesus. Tidak mau sengsara daging karena Yesus. Tidak mau sengsara daging karena Yesus. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini 5 gadis bodoh. Tidak mau sengsara daging karena Yesus. Tidak mau mengalami penyalipan daging, perobekan daging, pemerasan daging. Nah, tidak mau karena Yesus tidak mau. Mau yang enak-enak. 5 gadis bodoh, kalau cerita di Matius 25. Kalau gadis pintar, gadis bijaksana bawa pelita, bawa buli-buli berisi minyak. Wah susah amat. 5 gadis bodoh, bodoh amat. Pelita sudah menyala, ada tempat minyaknya, sudah ada minyaknya full. Lah, apa? Megang lagi, tak bebas, sudah gerak, tak bebas. Nah, ini gadis bodoh. Tidak mau sengsara daging, tidak mau salib. Tidak mau penyalipan daging, perobekan daging, pemerasan daging karena Yesus. Nah ini hati-hati dalam ibadah pelayanan kaum muda begitu yang bebas-bebas ya. Ini kiri nih bebas, mau apa bebas. Jangan yang pegang minyak, wah mana ndak gerak sama sekali. Ndak bebas, yang bebas-bebas, senang. Hati-hati, hati-hati tanpa salib. Hati-hati hidupnya juga bukan cuma ibadah pelayanan, hidup yang bebas. Masa masih muda bebas, harus ibadah, harus yang bebas aja lah. Nah ini gadis bodoh. Sekarang dia merasa lebih pintar. Ya lihat itu. Wah ayo pegang pelita, pegang, mau bagaimana dia? Mau bagaimana? Wah, susah kan? Nah, ini aku cuma pelita, wah bebas mau keplak orang, mau ini bisa.
Bebas, senang hidup itu. Merasa lebih pintar, merasa lebih bahagia. Tapi satu waktu nanti kalau Tuhan datang baru dia merasa, bodoh aku dulu ya. Buang-buang waktu. Mestinya aku ibadah digunakan untuk ini. Mestinya ini untuk itu. Wah bodoh. Tidak mau sengsara daging. Tapi terlambat. Nah, ini gadis bodoh. Saya tidak mau penyalipan daging, perobekan daging. Pemerasan daging karena Yesus. Akibatnya, pertama tidak memiliki minyak. Ingat ya, minyak itu dari buah said yang diperas. Nah, jadi minyak zaitun. Yesus yang diperas di Getsemani. Ya Abah ya Bapa, lalukan cawan daripadaku. Tapi bukan kehendakku jadi kehendakmu. Oh begitu ketakutan dia, sedih dia. Menghadapi salib diperas untuk keluar minyak. Roh Kudus. Tapi kalau tidak mau dikeras, tidak memiliki minyak persediaan, tidak memiliki Roh Kudus. Sehingga kering rohani. Pelitanya padam. Kering rohaninya. Pelitanya padam. Sama dengan tidak setia dan tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Bahkan sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu tanda kering rohani. Sudah tidak ada minyak persediaan. Kering rohani. Sehingga pelitanya sudah padam. Tidak setia dan tidak berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan. Bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak mau lagi beribadah melayanan. Itu dalam Matius 25 sama dengan hamba yang malas dan jahat. Matius 25 ayat 26. Hamba yang malas dan jahat. Hai, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 30. Nah, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna, malas, jahat, tidak berguna ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Nah ini sama dengan hamba yang malas dan jahat, tidak berguna. Tidak berguna. Hidupnya gelap. Nah, dalam kegelapan dosa, masa depan gelap. Sampai kegelapan paling gelap. Sampai kegelapan paling tidak berguna, gelap hidup. Gelap, banyak tersandung, terjatuh, jatuh bangun dalam dosa, puncaknya dosa, hati-hati. Itu orang gelap, sampai nanti kegelapan paling. Hidupnya penuh ratap, kertak gigi, tangisan. Masih muda sudah banyak tangisan. Nah, ini sering banyak tangisan kita masih muda. Karena mengabaikan, tidak mau salib. Enggak mau setia berkobar, enggak mau minyak persediaan. Ya, ibadah pas-pasan aja lah. Ya, waktu jangan terlalu lama, terlalu banyak untuk Tuhan. Pas-pas saja, enggak usah persediaan pas. Sampai akhirnya sudah enggak berkobar lagi, enggak setia. Enggak berguna, gelap hidup. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh kaum muda hari-hari ini. Ya, bukan dilarang kerja, bukan dilarang sekolah yang keras, betul-betul bergaul yang baik, tapi jangan menghalangi kesetiaan. Ini kebodohan. Seperti Sepnai mengurus istana raja, tinggalkan gali kubur. Nah itu orang tidak setia. Mestinya dia suasana kerajaan surga begitu indah, begitu baik. Suasana kuburan, nangis terus. Ratap dan kertak gigi, banyak tangisan, banyak tidak bahagia kaum muda. Karena enggak punya minyak persediaan, enggak punya salib, enggak mau salib. Ayo, karena Yesus sudah enggak salah. Enggak salah. Kalau karena Yesus ya. Kalau karena orang lain bukan salib itu namanya. Kalau karena pekerjaan kita susah payah bukan salib, konyol itu namanya, salahnya sendiri. Tapi kalau karena Yesus itu salib, apalagi karena berbuat dosa, wah ya salah sendiri. Ayo karena Yesus salib, enggak rugi.
Tuhan tolong kita semua. Saudara, ini tidak ada minyak persediaan kalau tidak ada salib. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Saudara, kita bisa mengerti sungguh-sungguh hari-hari ini. Nah, kalau mau salib, nah mari kalau kita mau memikul salib bersama Tuhan, mau sengsara daging karena Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini ya, Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. 1 Petrus 4 itu boleh 12 sampai 14. Nah, itu Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Ada minyak persediaan. Nah itu yang mendorong kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Pelita tetap menyala. Nah itu ayo berani salib hari-hari. Utamakan Tuhan lebih dari semua. Kasih Tuhan lebih dari semua. Itu salib. Kita tidak akan rugi, tidak akan kecewa. Tapi kalau kita dulukan sesuatu daripada Tuhan, ya sekarang merasa pintar kita. Ya, satu waktu kita menangis. Kita menangis. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau kita mendahulukan Tuhan, mungkin oleh teman-teman kita, bodoh amat kamu ini. Masih muda, masih bodoh amat. Memang dianggap bodoh, tapi sebenarnya dia bijaksana. Tuhan tolong kita. Akibatnya, pertama. Akibat kedua, B, tidak mengalami keubahan hidup. Kalau tidak mau salib, tidak mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tetap mempertahankan manusia daging. Tetap mempertahankan manusia daging. Manusia darah daging. Dengan tabiat daging, keinginan daging, hawa nafsu daging. Itu tidak bisa berubah. Tanpa salib, Yesus kalau tidak disalib ya tetap manusia darah daging, tidak bisa naik. Harus disalib, dia baru berubah manusia rohani. Kita juga. Tanpa salib, yang kedua tidak mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Saja tetap mempertahankan manusia darah daging dengan tabiat daging, keinginan daging, hawa nafsu, yaitu paling gampang kaum muda gampang bangga dengan sesuatu di dunia. Gampang bangga dengan sesuatu di dunia. Sampai tinggalkan Tuhan. Dia bangga dengan kuliahnya, bangga dengan pekerjaannya, sampai tinggalkan Tuhan. Ya, sampai tidak mengandalkan Tuhan lagi, sampai tinggalkan Tuhan bahkan. Tidak mengutamakan Tuhan lagi, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Aku pinter kok, aku kaya, mungkin berhasil aku. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ya, ini sampai tinggalkan Tuhan karena bangga. Tapi juga gampang kecewa, putus asa. Nah, itu sifatnya daging, tabiat daging. Gampang kecewa, putus asa. Nah, itu sampai tinggalkan Tuhan juga akhirnya. Gampang kecewa, putus asa karena sesuatu. Mungkin karena pekerjaan, karena kuliah, karena pergaulan. Macam-macam kaum muda. Ya, tadi gampang bangga karena pekerjaannya, karena kuliahnya, karena pergaulannya. Wah, punya pacar, punya ini, sudah bangga. Sampai tidak mengutamakan Tuhan lagi. Tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan tinggalkan Tuhan. Tapi juga gampang kecewa, gampang putus asa. Karena sesuatu juga, karena kuliahnya, aduh kok gini. Karena pekerjaannya, karena pacarnya kok gini, karena macam-macam. Gampang kecewa, sampai tinggalkan Tuhan. Itu daging, manusia daging yang tidak berubah. Ya, itu bagaikan garam yang tawar. Gampang bangga, gampang kecewa, itu garam yang tawar. Pelita padam, tidak setia, tidak berkobar sama itu tadi.
Nah itu saja. Jadi kehidupan Kristen, hamba Tuhan pelayan yang tidak setia, tidak berkobar lagi, tinggalkan ibadah pelayanan, gampang bangga, gampang kecewa, putus asa. Itu sama dengan garam yang tawar, sama dengan pelita padam. Garam tawar, pelita padam. Saja, betul-betul hidupnya gelap, betul-betul. Dan ketinggalan, seperti 5 gadis bodoh, ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Tidak bisa naik ke awan-awan permai. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Binasa untuk selamanya. Binasa untuk selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo malam ini kita mohon kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa sama-sama supaya kita bisa memikul salib bersama Tuhan itu kaum muda. Nah ini mari kita berdoa supaya kita bisa memikul salib bersama Tuhan. Rela sengsara daging karena Tuhan. Rela penyalipan daging, pemerasan daging karena Tuhan. Karena Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Nah ini ayo rela. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, mungkin dianggap orang, waduh ibadah, waduh ini kamu tidak ada waktu untuk ini, merosot. Ya, juga merosot karena usia tua dan lain bisa juga. Ya, namun manusia batinia kami dibaharui dari serikasa. Sebab penderitaan ringan, salib ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah ini salib menghasilkan kemuliaan. Ingat, salib sengsara daging bersama Yesus. Karena Yesus bentuknya sudah ajarkan ya ini hari Sabtu. Yang lain sudah pergi ke mana, kita masih ibadah dulu. Ya sesudah ibadah boleh kemana silakan, ya silakan asal yang baik. Tapi utamakan Tuhan itu maksudnya. Jangan utamakan manusia dulu, bahaya. Mengutamakan sesuatu dulu bahaya. Utamakan Tuhan. Nah ini, ya, ayo sungguh-sungguh kita ya. Jadi di balik salib ada kemuliaan, ada kemuliaan. Ya ini di balik salib, tidak usah takut, Tuhan tidak pernah menipu kita. Seperti dia sendiri. Saudara, tidak tertipu kalau Yesus memilih salib. Dia bisa aja lalukan Bapak cawan ini, enggak mau aku. Bisa. Tapi dia akan hancur selama-lamanya. Tapi kalau dia memilih salib, orang mengejek. Wah hancur kan dia. Nah itu kamu masih muda, salib ajaran apa itu. Wah lihat kamu, wah kuper mungkin enggak bisa bergaul, ini itu, macam-macam. Tetapi Tuhan tidak menipu kita. Di balik salib ada kemuliaan. Sudah, percayalah. Ya, Tuhan tolong. Jadi jangan merasa bijaksana padahal bodoh. 5 gadis bodoh merasa bijaksana. Oh ini. Padahal dia nanti bodoh. Jangan. Nah, lebih baik kita dikatakan bodoh. Masa muda dibuang-buang, cuma ibadah, cuma ini berpuasa. Itu bentuk salib, berpuasa ini. Wah macam-macam. Nah, dianggap bodoh tapi dia bijaksana. Sebab di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Apa kemuliaan Tuhan terutama? Keubahan hidup. Kemuliaan Tuhan terutama keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari kami tidak tawar hati, kuat teguh hati. Nah, ini saudaraku, kita kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Ya, semoga kita bisa. Kuat teguh hati itu tempatnya Roh Kudus. Kuat teguh hati. Sungguh-sungguh. Ya, kuat teguh hati hari-hari ini. Ayo Tuhan tolong kita semuanya. Kuat teguh hati semuanya. Ya, kuat teguh hati. Nah, ini tempatnya Roh Kudus, kuat teguh hati. Efesus 3 ayat yang surat Efesus pasal yang ketiga. Kalau kita kuat teguh hati, nah itu tempatnya Roh Kudus. Minyak persediaan
meluap-luap Roh Kudus dalam hidup kita. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati, tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Itu kuat teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Ya, tetap utamakan Tuhan. Tetap pegang teguh pengajaran dan taat dengar-dengar. Tetap utamakan Tuhan apapun ya, resiko yang kita hadapi. Tetap pegang teguh pengajaran dan taat dengar-dengar apapun resikonya. Tetap utamakan Tuhan lebih dari semua. Ini orang kuat teguh hati. Tetap utamakan Tuhan lebih dari semua. Ya, tetap utamakan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tetap mengasihi sesama sampai musuh, sampai orang itu pun ya, merugikan kita. Tetap mengasihi, ini kuat teguh hati. Bukan kalau dia mengasihi, aku mengasihi. Saat dia tidak baik, wah sudah awas dikutuk ini, jangan. Tetap mengasihi sesama seperti diri sampai mengasihi musuh, orang yang merugikan kita. Ayo tetap, ini kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Ya, semoga kita bisa mengerti saat ini. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini tetap kuat teguh hati. Ya, tetap tidak tinggalkan Tuhan. Tetap kuat teguh hati. Tetap mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi sesama, tetap pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengar. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah ini tempatnya Roh Kudus, kuat teguh hati. Sudah Efesus 3 tadi ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat yang aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Oleh rohnya di dalam batin. Ya, oleh rohnya di dalam batin. Nah, di dalam hati tempatnya Roh Kudus. Minyak persediaan Roh Kudus meluap-luap. Minyak persediaan. Minyak persediaan. Nah, malam ini mari supaya pelita tidak padam, garam tidak tawar. Ayo hati harus diisi dengan Roh Kudus. Itu jalan satu-satunya. Saudara, ini saudara, jalan satu-satunya. Roh Kudus, hati kita kuat teguh hati diisi dengan Roh Kudus, minyak persediaan yang meluap-luap dalam hidup kita. Kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Nomor 1, Roma 15 ayat 16. Nah, ini kita jadi garam asin, pelita menyala. Itu kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita meluap, kita menjadi garam asin. Pelita tetap menyala hari-hari ini. Jangan menjadi garam tawar, tapi garam yang asin. Pelita tetap menyala dalam hidup kita hari-hari. Ya, Tuhan tolong. Roma 15 ayat yang ke-16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan, bagi bangsa kafir dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah ini saudara, jadi Roh Kudus menyucikan kehidupan kita dari virus-virus dosa, bakteri dosa, ulat-ulat dosa. Nah ini saudara, dari perbuatan, dari keinginan dosa itu yang tidak kelihatan, keinginan dosa, sampai perbuatan ulat-ulat itu, belatung itu ulat-ulat dosa, perbuatan dosa sampai puncaknya dosa. Nah ini saku, dosa, kenajisan, kejahatan, kenajisan, kebusukan. Nah ini garam asin mencegah kebusukan. Kita tidak akan busuk. Kita tetap hidup benar, hidup suci, menyucikan kita dari virus dosa, bakteri dosa, ulat-ulat dosa. Nah itu keinginan dosa sampai perbuatan dosa jahat, najis, busuk. Itu saja, itu termasuk dosa makan, minum, kawin, mengawinkan, hati-hati, merokok, mabuk, narkoba. Ini busuk ini semua. Dosa percabulan sekarang ini, tontonan yang cabul, hati-hati. Ini kebusukan. Biarlah kita seperti garam asin mencegah kebusukan. Nah itu penyucian, kita hidup suci. Hidup dalam urapan Roh Kudus seperti garam asin mencegah kebusukan. Mencegah kebusukan. Ya,
semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau sudah hidup suci, Om selalu katakan, kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Kita dipakai oleh Tuhan. Nah, bukan dipakai Babel, dipakai oleh Tuhan. Dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus semua. Dipakai oleh Tuhan semua. Jangan dipakai setan membangun Babel. Kalau sudah suci, kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Hidup kita menjadi indah. Itu jubah indah, jabatan pelayanan. Menjadi gembala, menjadi pemain musik. Itu adalah indah semua. Hidup kita menjadi indah. Tidak busuk, malah indah. Hidup kita malah indah, berbau harum. Indah, berbau harum dipakai oleh Tuhan. Itu hidup benar, hidup suci. Diberi jubah indah oleh Tuhan. Dipakai. Sehingga kita betul-betul indah hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini pertama, bangsa kafir kita juga ini bangsa kafir, terutama untuk bangsa kafir. Busuk seperti babi, busuk seperti anjing, jadi harum, indah, harum bangsa kafir. Tuhan tolong kita. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 25 sampai 27. Yohanes 15 ayat 25 sampai 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Nah ini, saudara, roh penghibur. Roh penghibur ini. Nah, Roh Kudus sama dengan roh penghibur. Menghibur itu sama dengan memberi kekuatan ekstra. Memberi kekuatan ekstra ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, kebencian, ancaman, tantangan, rintangan, ancaman, kesulitan, kebencian, aniaya di dunia ini. Kita dihadapkan nanti. Dihadapkan semua. Kesulitan, kebencian, ancaman di dunia ini. Kita dihadapkan. Tantangan, rintangan semuanya. Roh penghibur. Memberi kekuatan ekstra. Menghadapi apapun di dunia. Sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Nah, ini roh penghibur. Tetapi kita bisa tetap setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan tadi, jubah apa yang dipakai. Ayo kita tetap setia berkobar sampai garis akhir. Pelita tetap menyala, garam tetap asin, jangan tawar. Kita tidak kecewa, tidak tawar hati, tidak kecewa, tidak tawar hati, tidak putus asa menghadapi apapun di dunia. Tapi kita tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Garam asin tetap. Pelita tetap menyala, setia berkobar. Hati-hati ya, kalau tidak setia tadi, itu garamnya sudah tidak asin, tawar, pelitanya sudah mulai padam. Ya, kita harus hati-hati, sungguh-sungguh. Tuhan tolong kita, tetap setia berkobar-kobar dan tetap bersaksi. Kamu harus bersaksi, tetap bersaksi kita. Ayo bersaksi. Membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, bersaksi. Kabar baik, penginjilan membawa orang berdosa supaya percaya Yesus diselamatkan. Kabar mempelai, firman penyucian kita saksikan. Untuk membawa orang-orang selamat bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Bisa disempurnakan, disucikan, disempurnakan bersama kita semua. Tetap menjadi saksi. Ini garam memberi rasa enak, menjadi saksi. Garam memberi rasa enak, pelita padam, pelita menyala, tidak tersandung dan lain-lain, terang tetap terang. Itu garam memberi rasa enak kita semua. Ayo pada malam ini jangan garam tawar, pelita padam, bahaya, hancur hidup itu. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kita malam ini. Semoga kita jangan bodoh,
Jangan jadi kambing, jadi domba digembalakan sungguh-sungguh. Ya, domba tak sampai takkan kekurangan. Kambing egois hancur, terkutuk dan binasa. Jangan jadi 5 gadis bodoh yang sok pinter. Ya, memang orang begitu. Hati-hati ya di pergaulan, apalagi bergaul dengan orang yang tidak rohani, orang Kristen tapi tidak rohani. Selalu menggandoli kita terus. Kita mau gerak maju dalam pelayanan, kamu itu begini, begitu, bodoh kamu, ini tidak perlu, kita harus jangan didengar. Sok pinter dia, sok bijaksana. Ya itu tadi, bawa pelita sudah cukup. Ngapain kamu 3 macam ibadah, ini sudah cukup. Nggak usah, ini bebas masih. Mau ini bebas kita. Akhirnya dia menangis. Jangan. Sudah sesuai ketentuan Tuhan. Kita jadi 5 gadis yang bijaksana. Jangan bodoh menolak salib. Ayo pikul salib bersama Yesus, enggak rugi. Ada kemuliaan di baliknya. Ada kemuliaan, ada keubahan hidup, kuat teguh hati, ada Roh Kudus, roh kemuliaan di dalam kita. Saudara, ada kemuliaan. Untuk apa? Supaya enggak busuk hidup ini. Biar pinter, biar kaya, biar hebat. Kalau enggak ada Roh Kudus, bangsa kafir, dia cuma anjing babi. Anjing mulutnya busuk, babi perbuatannya busuk. Cuma itu aja. Busuk enggak bisa, dan nanti keluar ulat. Nah, sekarang busuk cuma bau, itu berarti ada bakteri, virus. Betul ya? Yang dokter ada, sekolah kedokteran. Kalau sudah bau, jangan-jangan mulutnya bau, ini infeksi tenggorokan mungkin, bau. Bisa rasa sendiri kan? Halo, bau. Mungkin infeksi tenggorokan, mungkin gigi lobang, ini ada bakteri bau. Tapi satu waktu nanti, itu keluar ulat semua. Perbuatan dosa. Ulat, jangan. Tidak mampu kita tanpa Roh Kudus. Ayo beberapa kali ini pemberitaan soal Roh Kudus. Ya memang kaum muda tidak mau, saya tidak mampu tanpa Roh Kudus. Anjing babi cuma. Tidak bisa apa-apa kita. Bau busuk. Nah, biarlah menjadi indah, harum di hadapan Tuhan. Bakar semua yang busuk. Roh Kudus tolong kita. Ya, ayo kita dianggap bodoh biar, tidak apa-apa. Yang lain sudah belajar, kamu di gereja kamu masih ibadah. Wah, bodoh sekali. Memang dianggap bodoh. Dulu saya sekolah, kemudian bantu-bantu sampai kayak saya ingat yang ditegur orang itu, keluarga saya itu di pick up terbuka berapa kilometer itu, hampir 40 kilometer saya di belakang itu. Pegang Padahal saya sekolah, guru saya, waktu itu masih asisten, sampai ditegur, loh ini sekolah tinggi, lah kok cuma kayak begini, waduh malu sekali, ditegur terang-terangan. Begitu turun, bantu gereja baru itu. Turunkan lemari apa-apa, saya pegang di belakang itu. Jarak tempuh 40 km kira-kira. Datang langsung, kok begini orang sekolah tinggi ya? Langsung ditegur, kok begini orang sekolah tinggi? Nah, kita juga jangan terpengaruh, kok gitu kamu sampai begitu, sampai gini. Biar aja dia sok pinter itu. Kita biar dijadikan bodoh asal punya. Mau pikul salib, punya minyak persediaan. Yang penting, garam, asin, pelita tetap menyala. Tidak busuk tapi indah. Tetap indah. Tadi roh penghibur tetap kuat, ada kekuatan ekstra, tidak mundur, tetap setia berkobar dalam ibadah, pelita menyala, garam, asin. Tetap bersaksi apapun yang kita hadapi. Bersaksi. Itu garam asin, memberi rasa enak. Tadi garam asin mencegah kebusukan, pelita menyala, mencegah kegelapan. Itu semua. Nah, sekarang ayo terang, bercahaya. Bersaksi, garam asin memberi rasa enak, terang memberi terang pada dunia yang gelap ini.
Itu tugas kita. Tugas kita. Jangan ikut gelap, jangan ikut tawar, hancur, busuk. Jangan. Bersaksi. Kalau tidak bersaksi nanti menyangkal Tuhan. Coba itu aja. Kalau tidak bersaksi maka kita akan kecewa, putus asa, satu aku menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan. Harus bersaksi makanya. Saudara, bersaksi tentang kabar mulai, bersaksi juga tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Baik secara rohani, Tuhan sudah sucikan, Tuhan tolong kita, bersaksi. Waduh iya ya, dulu aku ini ngomongnya kotor, ngomongnya bentak-bentak. Sekarang kok lumayan baik sudah. Nah, bersaksi. Dulu bergaul tak karu-karuan, nah, sekarang sudah baik. Bersaksi. Ya, apa yang Tuhan kerjakan, ditolong mungkin. Waduh mestinya aku tidak naik, kok ditolong Tuhan. Bersaksi. Sebab kalau bersaksi, pertolongan tambah. Pembaruan pertolongan tambah. Nah, itu penyucian, pemakaian Tuhan bertambah-tambah kalau kita saksikan. Tapi kalau tidak merosot semuanya. Sampai kita menyangkal Tuhan. Menyangkal. Belajar, ini ada ruang kesaksian. Kaum muda, ya jangan terlalu panjang-panjang, ditulis. Nah, baca, kalau agak panjang tulis, sudah apa-apa, baca sudah. Begini. Nah, enggak usah mikir sudah. Jangan nah, terlalu lama nanti. Catat saja. So, ya, semoga kita bisa. Ya, terakhir, yuk. So, ya, di dalam Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan, Roh Kudus membaharui hidup. Ini mujizat terbesar. Membarui hidup kita terus menerus. Sampai membarui hidup kita terus menerus. Dari manusia daging menjadi manusia roh. Sampai bisa berkata seperti Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa. Hanya itu perkataannya. Ya Aba, ya Bapa. Ya itu taat. Ya itu jujur. Jujur, ya katakan ya, tidak katakan. Benar katakan benar, tidak benar. Jujur dan taat. Jujur dan taat. Nah itu. Nah, jujur taat itu mujizat rohani. Ya katakan ya, tidak. Ya Aba, ya Bapa. Jujur taat. Nah kalau jujur dan taat sudah. Kamu udah jujur. Kalau ada dosa-dosa jujur. Jujur soal pengajaran benar. Jujur, kalau benar-benar, salah-salah, jujur dalam segala hal, dalam mengaku dosa. Kalau dosa yang ngomong dosa. Jujur dalam segala hal. Dan taat, itu sudah. Mujizat-mujizat jasmani terjadi. Roh Kudus juga melakukan mujizat-mujizat jasmani. Berapa banyak contoh, murid-murid tidak menangkap ikan semalam-malaman. Siang-siang ditanya, ada lauk pauk? Dah ada, jujur. Tebarkan jala, taat, tidak mikir. Wah ini siang, wah ini di pantai, taat, jujur taat. Menangkap banyak ikan. Mujizat jasmani terjadi. Mujizat jasmani. Mujizat rohani terjadi, jujur taat. Mujizat jasmani terjadi. Pertolongan Tuhan makin nyata. Mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada menjadi ada dalam hidup kita. Nah, Tuhan tolong sampai kalau Tuhan datang. Betul-betul kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai bersama Dia selalu. Ayo, jangan bodoh seperti kambing bodoh tidak mau tergembala. Hati-hati, egois. Jangan, soalnya itu kambing terkutuk binasa. Nah, jadi domba takkan kekurangan. Yang kedua 5 gadis bodoh sok pinter. Nah, hanya ngata-ngatain orang. Wah begini, kok begitu kamu kok ini. Oh ini lo enak, santai aja. Nah, biar aja. Nanti dia yang akan menangis. Sekarang kita menangis memikul salib. Mungkin waduh, harusnya Sabtu ke sana ke sini kita ibadah dulu. Bukan tidak boleh ibadah dulu. Sudah itu silakan. Asal baik, asal yang pergaulan baik silakan. Silakan. Dulu Om juga begitu, sama makanya Om bisa ngajar. Dulu begitu, dahulukan Tuhan. Nggak rugi,
Enggak rugi, 1 kali. Ya, karena ini dulu masih belum hamba Tuhan, belum melayani. Ya, mendahulukan, wah diundang pesta. Ya percuma, nunggu juga. Setelah ibadah ke sana ya sama saja, bisa juga. Nah ini, sudah setelah itu tik. Sudah. Nah, kalau enggak, Om guru SMA waktu itu, setiap Sabtu, bahkan bisa 2 kali Sabtu, mesti diundang ulang tahun 17 itu. Di mana-mana murid-murid baik-baik semua datang sampai mau nangis datang. Ya itu tantangan. Kalau saya ikuti, wah tidak pernah datang lagi kaum muda. Sekalipun saya sudah kerja ini kaum muda tetap. Ya, semoga kita mengerti. Tetapi ternyata semua berjalan baik, semua diatur Tuhan. Ya semua bahagia, tetap murid bahagia juga, semua bahagia. Saya bahagia tidak tinggalkan Tuhan. Ayo berani pikul salib. Biar dianggap bodoh, pikul salib. Tuhan tolong. Di situ Roh Kudus dicurahkan. Kita menjadi kuat, teguh hati. Roh Kudus melimpah, pelita tetap menyala. Tidak busuk lagi, indah. Hidup suci jadi indah, dipakai Tuhan. Indah berbau harum. Yang kedua, kuat. Ada kekuatan ekstra menghadapi kesulitan, menghadapi apa di dunia ini. Halangan, tantangan, ancaman. Kita tetap bersaksi. Tetap setia berkobar dalam ibadat. Tetap bersaksi. Pelita tetap menyala. Garam asin memberi rasa enak kepada yang lain. Dan juga kita mengalami mujizat. Jujur taat. Mujizat akan terjadi. Tuhan memberkati kita. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama berdoa malam ini. Mari. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menanti kedatangan Tuhan bersama dengan Dia selama-lamanya. Tidak ketinggalan, Tuhan tolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tundukkan kepala, haleluya, Yesus. Tuhan tolong kita semua. 120. Biar pelitaku tetap menyala. Haleluya. Oh, pegang. Biar pelitaku tetap bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar semakin terang saat Kau kembali. Dengan tundukkan kepala. Ada yang sudah tawar karena kebanggaan, sudah mengabaikan Tuhan. Ada yang sudah tawar, kecewa karena kekecewaan, keputusasaan. Ada yang sudah lemah, tidak berkobar-kobar, tidak setia lagi. Ada yang sudah busuk, hancur. Masih ada harapan malam ini. Tuhan tolong kita semua. Haleluya.
Mohon kekuatan dari Roh Kudus. Mungkin dalam menghadapi sengsara kita tidak mampu lagi. Sengsara bersama Yesus dalam hal apapun sudah tidak mampu lagi. Ayo Roh Kudus menolong. Tetap jadi garam asin, tetap jadi pelita menyala sampai Tuhan datang kembali kedua. Masalah-masalah mustahil dan lain serahkan pada Tuhan. Roh Kudus mampu menolong kita. Lagi, jangan ketinggalan saat Tuhan datang. 5 gadis bodoh begitu menderita, sengsara sampai binasa selamanya. Lebih baik sekarang sengsara bersama Yesus, nanti kita bahagia selama-lamanya. Ayo bertekun semua, setia berkobar, sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan lebih dari semua. Di mana, di Medan, di Surabaya juga Tuhan tolong semua. Beri kekuatan kami Roh Kudus, beri keharuman, keindahan. Oh, berikan mujizat kepada kami. Tolongku dengan jangan mundur, jangan gelap, jangan tawar. Tetap kuat apapun yang terjadi. Roh Kudus adalah 2 tangan Tuhan. Tolongku. Ayo. Tolongku sekali. Ada yang mau mengangkat 2 tangan? Ayo Roh Kudus tangan Tuhan. Ada yang mustahil, tolongku. Ada yang tawar, ada yang bangga, ada yang jatuh, ada yang busuk. Tolongku Roh Kudus. Tolongku. Haleluya. Ya Allah. Sekali lagi, tolongku. Pelan-pelan. Volume. Volume pelan ya. Orang tua tidak bisa apa-apa. Semua harta benda tidak bisa apa-apa. Roh Kudus yang tolong kita. Sekali lagi. Pelan-pelan musiknya. Secara pribadi. Tunjukkan yang tawar, yang hancur, yang busuk, yang berhasil, yang bangga. Apa saja yang mustahil tunjukkan. Kita sembah Dia secara pribadi juga dimanapun kita berada. Tunjukkan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ya Allah. Oh haleluya. Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ini titik kelemahan kami, titik kebusukan kami, titik kejatuhan kami, kegagalan kami, juga titik keberhasilan kami, tapi jangan bangga kami. Oh haleluya. Haleluya. Ya Allah. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami semua. Haleluya. Dimanapun kami berada, mujizat terjadi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan, pelita tetap menyala, garam tetap asin Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah, haleluya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami.
Kami merasa Tuhan jamakan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di BN4, di Medan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Tolong semua yang bekerja berkati, buka firman, buka jalan. Yang mencari pekerjaan berkati, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akan menghadapi kelulusan, kenaikan kelas. Tolong sekolah baru, tolong semua. Berikan hikmat-Mu, skripsi, tesis, dan lain. Tolong semua lulus dengan baik, naik kelas dengan baik. Sekolah baru yang baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih, berikan pergaulan yang baik, perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah, beri kesehatan, kekuatan semua, pakai menjadi saksi-Mu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Demikian kami ingat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan, kebaikan mereka Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, terutama selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami juga, kami belum bisa balas apa, Tuhan balaskan berkat, bukakan firman, pengajaran yang benar, pakai mereka untuk kemuliaan nama. Terima kasih, banyak permohonan kami, Tuhan tolong mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi satu nyanyian. Korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Tuhan memberkati kita. Tetap 193. Haleluya. Takut tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Kedatangan-Mu biar semakin terang saat Kau kembali. Tolongku, tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu biar semakin terang saat Kau kembali. kebaktian kita besok Minggu pagi 7:50 di sini. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Di WR4 Surabaya jam 11:45. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Di Medan jam 7:15 malam, 19:15 malam. Hotel Danau Toba International Royal Room. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati semua, memberi nilai tambah. Berdoa untuk Sandi yang sakit di Jakarta. Doa ulang tahun 14-21. Ibu Dian Marlini hari ini 14, Nona Aprilia Santoso 15, Nicholas Kurniawan Nero Arebo Surabaya 15, Fortunatus Yosantino Stiono Putra 16, Verena Natania Darmawan 16, Alexander Devan S 16, Ibu Risbe Mariani Simangunsong Medan 16, Disinta Pasa Adriani M 17, Disti Sinta, ya. Jeremy Firman Chandra Wardana Palkoko Surabaya 17, Ibu Erni Lucianti Ibu Joyce 18, Nimadi Rai Kristina Surabaya 18, Bapak Suarjono Darmawan Bapak Filipus Surabaya 18, Agnes Terisia Rakja Guguk Medan 18, Ibu Tias Limipur Ibu Jono 19, Ibu Ani Wilianti Ibu Sudianto 19, Bapak Herman Kindarto 19, Bapak Prastio Widodo 19, Benyamin Kanatu 19, Ibu Damar 19, Pendeta Yupri 20, Jocelyn Kristi Eliadi Surabaya 20. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak Ibu
anak muda, anak kecil, sekolah minggu, semua jamaah. Ampuni kami kuasa iblis, setan, penyakit. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Sandi juga jamaah. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Latihan KUR Tuhan berkati. Jika kami pulang baik di sini Surabaya, Medan, Engkau jaga lindungi saya, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tiba di rumah dengan selamat sehat, kembalikan besok pagi, siang, malam, datang beribadah dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.